Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak, Bapak Wartono SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 Pontianak. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul pada ruangan aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah aplikasi dari pembelajaran calon guru penggerak angkatan 7, yaitu penyelesaian materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan hari ini disajikan oleh Ibu Lasmida Bestari, Esos MPD, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memulai acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu, silakan berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduk hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Silakan duduk. Acara kita pertama-tama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak, Bapak Wartono SPD MPD, untuk membuka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak Wartono, kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lasmida Bestari MPD sebagai pemateri di pagi hari ini, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk
mendapatkan ilmu dari pemateri, yaitu berupa diseminasi budaya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berkait dengan kegiatan ini, tentunya kami selaku kepala sekolah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Lasmida Lestari yang sudah berjuang untuk menjadi guru penggerak. Tentunya sebagai guru penggerak harus dapat memberikan motivasi, memberikan teladan, memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semuanya. Dan di momen diseminasi inilah Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan ilmu baru berkait dengan budaya baik yang telah dilaksanakan oleh Ibu Lasmida. Tentunya Bapak Ibu berkenan untuk memberikan apresiasi, untuk memberikan tanggapannya, untuk memberikan sumbangsih sarannya demi kesempurnaan dari pelaksanaan budaya baik yang diseminarkan oleh Ibu Lasmida di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan diseminasi kegiatan guru penggerak pagi hari ini dapat menularkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya. Angkatan ke-7, Alhamdulillah SMA Negeri 3 bisa mensupport dari 5 orang yang diantaranya adalah Bu Lasmida dan rekan-rekan yang lain. Di angkatan 8 yang masih menyisakan seleksi kedua, tahap kedua itu 8 orang. Itu adalah prestasi SMA 3 yang luar biasa. Jadi seyogyanya kita semuanya memang harus mau berubah, karena yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Maka dari itu kita segera menyesuaikan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, walaupun kita bisanya hanya mengikuti melalui jalur mandiri karena PSP ternyata memang juga tidak mudah untuk mendapatkan kuota seleksinya. Tetapi insya Allah tahun depan kita akan mengikuti implementasi kurikulum merdeka dengan jalur mandiri itu. Semoga dengan banyaknya guru penggerak di SMA Negeri 3 akan bisa mensegerakan untuk menyempurnakan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2023-2024. Semoga kita semuanya menjadi manusia-manusia pembelajar, karena kalau guru bukan merupakan manusia pembelajar, bagaimana akan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita? Sedangkan siswa-siswi kita itu adalah generasi penerus, generasi pembaharu yang harus mendapatkan motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu mari kita ikuti diseminasi dari budaya baik yang akan disampaikan oleh Bu Lasmida Lestari MPD. Semoga memberikan hikmah, memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk SMA Negeri 3 selanjutnya, yang tentunya SMA 3 harus berkontribusi memajukan pendidikan di Kalimantan Barat khususnya, di Indonesia tentu pada umumnya. SMA 3 harus menjadi terdepan untuk melaksanakan pendidikan di Kalimantan Barat ini. Dengan kerelaan Bapak Ibu semuanya dan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga seminar diseminasi budaya baik yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmida Lestari MPD bisa kita ikuti dengan baik. Maka dari itu marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Semoga Tuhan memberikan
keridoannya untuk menyempurnakan kegiatan dari diseminasi budaya baik yang akan disampaikan Ibu Lasmidah. Mari Bapak Ibu ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata pembuka saya, semoga bisa dilanjutkan untuk seminarnya dan semoga mendapatkan keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak SPPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Pontianak yang telah membuka acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri Pontianak. Acara berikutnya adalah pemaparan materi modul 1.4 budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Lasmidah Lestari Esos kepada Ibu kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, kini saatnya kita masuk pada acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang akan disajikan oleh Ibu Lasmidah Lestari Esos MPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 7. Mari kita beri aplaus biar Ibu Lasmidahnya lebih semangat. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Iwi Kusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah Bapak Ibu, apa saya perlu memperkenalkan diri? Ya Bu. Ya Bu. Sebenarnya sini ada beberapa guru yang dari unsur tamu ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dan yang perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lasmidah Lestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Pontianak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya pada hari ini. Tentunya dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak ada satu tugas atau demikian atau kegiatan yang harus kami CGP angkatan 7 ini lakukan, yaitu diseminasi aksi nyata berupa diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu untuk sudah hadir menyempurnakan kami, dan semoga apa yang saya sampaikan ini pada hari ini yang saya diseminasikan dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu ya, semangat ya. Baik. Oke Bapak dan Ibu, baik. Oke, nah perkenalkan dulu, ini fasilitator saya. Beliau adalah salah guru dari Surabaya, fasilitator dari Surabaya, Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Dia adalah guru di SMP Satu SMP Negeri di Surabaya. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Mas Pupa Tumukori. Beliau masih sangat muda sekali, tapi sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak. Nah Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul yang harus kami pelajari seperti itu. Nah di modul 1 itu adalah paradigma, gitu ya. Paradigma yang terdapat ada sub modul, ada 4 sub modul. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional di Hazaliwanara. Kemudian 1.2 itu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian 1.3 adalah visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Nah ini modul 1 Bapak Ibu, itu paradigma dan visi guru penggerak. Nah yang akan kita diseminasikan ini adalah submodul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah bicara tentang budaya positif ada 2 kata nih Bapak Ibu ya, ada budaya dan ada positif gitu. Kalau budaya itu kira-kira apa Bapak Ibu? Budaya biasa berusaha ini budaya kebiasaan sudah biasa kebiasaan, sudah habit ya Bapak Ibu ya, atau sudah menjadi suatu hal yang kita lakukan secara turun-temurun gitu ya, generasi dan kita anggap itu baik, maka dikatakan positif. Positif artinya itu baik ya Bapak Ibu ya,
berpihak kepada murid, kita harus menemukan budaya positif di lingkungan belajar kita, khususnya di SMA Negeri 3 Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ada yang kenal sama beliau? Saya juga baru kenal sama ICGP ini Bapak Ibu. Nah, beliau adalah Dr. William Glaser. Siapa sih beliau? Dia adalah seorang seorang yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Kemudian juga beliau adalah seorang psikiater. Nah, beliau mencetuskan sebuah teori namanya teori kontrol. Teori kontrol. Apa kontrol itu, Bapak Ibu? Sudah tahu ya kontrol itu? Nah, apa sih kontrol? Kontrol mengawasi gitu ya, mengawasi atau memantau seperti itu gitu ya. Nah, menurut beliau ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol tadi yang kita sebutkan Bapak Ibu. Apa saja sih miskonsepsi? Katakan berarti miskonsepsi itu adalah konsepsi yang salah ya, keliru ya Bapak Ibu ya. Yang selama ini mungkin pernah kita lakukan, mungkin pernah terpikirkan oleh kita. Yaitu yang pertama adalah miskonsepsi itu bisa dikatakan sebagai ilusi. Apa saja ilusinya yang dikatakan miskonsepsi tadi itu? Yaitu bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ilusi yang ketiga, ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita memunculkan rasa bersalah pada orang tersebut, pikiran kita adalah bahwa itu akan memunculkan karakter, padahal belum tentu, malah mungkin sebaliknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa terkadang mempunyai tanggung jawab untuk untuk memaksa kadang-kadang anak didik kita gitu ya, untuk melakukan sesuai yang apa kita lakukan, apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita inginkan. Padahal setiap anak mempunyai keinginan dan punya tujuan tertentu. Nah, menurut Dr. William Glaser juga Bapak Ibu bahwa teori kontrol ini perlu dilakukan, menurut beliau perlu dilakukan perubahan paradigma stimulus respon seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu pada pendekatan teori kontrol. Menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan ketika anak melakukan suatu kesalahan yang kita anggap itu salah, sebenarnya anak itu punya tujuan. Ketika dia datang terlambat, mungkin dia pasti punya alasan dan juga pasti punya tujuan. Kenapa dia terlambat? Benar nggak? Benar. Baik, lalu sobat Belawi, hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Nah, disinilah perlu ada turun kembangnya budaya positif, disiplin positif yang mengarah pada budaya positif pada diri anak yang perlu kita kembangkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang seperti saya bilang tadi itu ada perubahan ya paradigma stimulus respon dan ke teori kontrol. Bisa nampak nggak Bapak Ibu? Nampak nggak? Kecil ya. Oke, saya bacain aja Bapak Ibu ya. Oke, perubahan paradigma stimulus respon tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya Bapak Ibu ke teori kontrol Bapak Ibu ya. Nah, kalau stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Kebutuhan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Menurut teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita itu tidak sama. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang itu menurut stimulus respon, sementara untuk teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat botol minuman itu dengan pemikiran yang berbeda. Mungkin antara anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda pemikirannya, ya. Kemudian stimulus respon yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berupaya bisa memahami pandangan orang lain
Ya, bahwa artinya bahwa setiap orang mempunyai berbeda, pendapat yang berbeda, dan kita tidak bisa mengubah pandangan orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan kesalahan gitu ya, melakukan suatu perilaku yang mungkin menurut kita itu tidak baik, itu pasti punya alasan dan punya tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tapi di teori kontrol ya, perubahan yang ingin kita capai di teori kontrol adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di stimulus respon juga ya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kita di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu saya bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kemudian di stimulus respon pula ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Sementara kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di disiplin positif. Tahu Ki-Hajar Dewantara? Bapak Ibu? Tahu pasti. Siapa Bapak Ibu? Menteri Pendidikan pertama ya. Yang pertama. Senangnya ulang tahun saya sama dengan Pak Ki-Hajar. Oke, Bapak dan Ibu, Ki-Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Betul. Nah, merdeka tapi harus ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Sungguhlah disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memberikan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin tadi, wajiblah melaksanakan disiplin diri kita dengan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, pemikiran ini sejalan dengan pemikiran dari Rosen. Dia mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar, juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Oke, ini secara konsep ya Bapak Ibu ya. Secara konsepnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ini, dengan pertanyaan dan pernyataan ini? Dalam rangka kita mengukur di sekolah kita Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif nih disiplin di sekolah kita? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin sendiri dan apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin sekolah kita sudah efektif? Belum. Oke. Gimana Bu Nurhasana? Ada beberapa yang sudah bisa diterapkan namun tidak bisa semaksimal mungkin. Oke. Gimana Ibu Hasuti? Apakah sudah efektif Bu disiplin di sekolah kita? Perlu ditingkatkan. Oke, saya setuju Bu. Perlu ditingkatkan. Sudah kedisiplinan itu memang sudah tercipta, sudah terbentuk, namun memang perlu kita tingkatkan. Walaupun tidak sempurna ya menurut sana ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya kita kaitkan dengan apa? Peraturan, tata tertib, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika anak melakukan suatu tindakan yang tidak disiplin, kita mengatakan bahwa ini anak ini sudah melanggar peraturan gitu ya, tata tertib. Jadi disiplin itu selalu biasanya kita kaitkan dengan peraturan dan tata tertib. Oke, secara konsep seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita temukan pada anak. Sifat atau sikap disiplin, perilaku disiplin. Seseorang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka atau siswa atau kita sebagai guru berdasarkan tindakan kita pada nilai kebajikan universal. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita menuntut siswa disiplin, apakah kita sudah disiplin? Gimana? Itu adalah pertanyaan yang perlu mungkin refleksi diri Bapak Ibu ya. Nah, kedisiplinan ini kita
ya nilai-nilai kebajikan universal, salah satu adalah sikap disiplin itu sendiri, Bapak Ibu sudah diterapkan pada kita sebagai tenaga pendidik. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa atau anak-anak yang memiliki disiplin diri, gitu ya, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan yang kebajikan, dan itu adalah bangkit dari diri mereka sendiri, gitu. Atau dikatakanlah motivasi intrinsik atau internal. Intrinsik atau internal itu adalah motivasi yang mau bangkit dari diri mereka sendiri, dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Nah, inilah yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Gimana nih motivasi siswa kita, jangan sampai mereka melakukan disiplin itu karena terpaksa, karena faktor eksternal itu, atau mungkin karena mereka menghindari adanya hukuman atau sanksi yang kita berikan kepada mereka, sehingga bangkitlah motivasi itu. Nah, yang kita harapkan adalah kedisiplinan itu muncul karena motivasi intrinsik atau motivasi internal dari siswa kita. Nah, nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, ya, ini adalah materi yang sama-sama penting menurut saya dibagi dalam guru, bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif kita yang tujuan yang dicapai oleh setiap kita sebagai individu. Nah, dalam hal ini tujuan kita adalah kepada siswa-siswi kita, Bapak dan Ibu. Untuk nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal itu lepas dari data belakang budaya, Bapak Ibu ya, kemudian bahasa, suku bangsa maupun agama, berpahala seperti keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, seperti itu, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lihat aja. Nah, Bapak Ibu, di kalimat terakhir ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini yang dicapai oleh negara kita, Bapak dan Ibu. Ya, maka insya Allah nanti kurikulum merdeka, semoga kita bisa bergabung ya di tahun ini, Bapak Ibu. Nah, tujuan akhirnya adalah seperti ini, profil pelajar Pancasila. Bagaimana profilnya? Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ada kreatif, bergotong royong, serta bernalar bertulis. Nah, ini contoh di sekolah kita sikap apa ya, Bapak Ibu? Bisa dikatakan nilai kebajikan di besar karena nasionalisme, kemudian kedisiplinan, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan kira-kira nilai kebajikannya? Ini pelaksanaan upacara bendera setiap Senin. Apa namanya, Pak Bu? Nasionalisme, kedisiplinan, kebersamaan, benar. Tadi itu kebersamaan, apa lagi? Nasionalisme. Oke. Apa lagi, Ibu? Di belakang, cinta tanah air. Betul, cinta tanah air. Apalagi Bapak Ibu dari upacara bendera ini? Oke, itu contohnya ya, contohnya Bapak Ibu ya. Oke, mana saya tadi? Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau ini nilai apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa? Disiplin dan Disiplin. Oke, benar Bu Amel. Santun. Nah, ada S3. Apa ada S3 Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin, salah, serius, santun. Oke. Kenapa ujung-ujungnya santun? Santun itu gimana Bapak Ibu? bermoral beradab. Bermoral beradab kepada yang lebih tua atau sesama, gitu ya Bu ya? Oke. Kata santun itu ada rasa hormat, rasa sikap menghargai, Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah ini sudah kita lakukan di setiap harinya. Ketika kita pikir di depan siswa masuk ke masuk ke halaman sekolah, gitu ya, turun dari motor, kemudian mungkin diantar orang tuanya, menyalami kita, memberikan rasa hormat kepada kita dan kita saling menghargai, seperti itu. Oke.
seru ya? Seru. Bisa berdiri Bapak Ibu? Oke. Ayo semangat. Nah, ada lagi ya. Coba yang Ibu ya. Oke, bisa Bu Dwi? Bisa. Ya. Kiri doang. Kanan. Mulai. Kanan. Masuk ke kiri. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Satunya diputar. Yang kanan ke depan. Oh, yang kiri ke belakang. Boleh. Jangan dihitung jarinya. Makanya udah tiga pinggir. Mulai lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sudah kita udah sedikit-sedikit orang tadi. Dan Bapak Ibu kita lanjut lagi. Ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini materi sangat menarik Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu ada yang tahu nggak kayak Bapak Ibu hukuman? Gimana? Pernah hukum nggak? Pernah. Sering? Oke, nah ada konsekuensi dan restitusi. Nah, siapa yang bisa mengungkap apa ini hukuman? Pak saya bisa hukuman? Pak saya? Pemberian sanksi. Ya? Pemberian sanksi. Beri sanksi. Oke. Terima kasih Pak Pak Sue, bertahan dulu Pak Sue. Oke, kalau Ibu Tuti Chandra, apa hukuman Bu? Tadi apa yang dikatakan Pak Suek tadi betul ya, kemudian sanksi itu kan, itu pun sanksinya ya memang kita yang nggak terlalu berat gitu kan, kayak misalkan anak-anak yang
terlambat gitu kan, berarti kita ya suruh apa gitu atau apa gitu kan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau secara ilmu sosial itu ada sanksi itu atau apa ya? Sanksi itu adalah berupa imbalan atas apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi sanksi itu kalau secara ilmu sosial itu tidak hanya berupa hukuman, tapi penghargaan. Karena atas apa yang dilakukan itu kita berikan sanksi. Jadi tak hanya berupa hukuman, tetapi juga penghargaan. Jadi Bapak Ibu ya, ini secara ilmu sosial Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika siswa datang terlambat gitu ya, terus kita meminta mereka untuk menyapu ya, untuk jarang membersihkan lingkungan sekolah, apakah itu hukuman? Hukuman. Oke. Sebelum kita ke hukuman, sekarang ini konsekuensi. Apa konsekuensi? Ada yang tahu konsekuensi apa? Konsekuensi Segala sesuatu yang didapat, segala sesuatu yang apa? apa yang telah kita lakukan. Oke, baik. Jadi Apa yang terjadi? Oke. Kalau Bu Ari gimana Bu Ari? Konsekuensi adalah segala sesuatu yang dapat dari hasil perbuatannya. Terima kasih Bu Ari, Bu Amel, tepuk tangan dulu. Apa yang didapat dari hasil perbuatannya? Dan biasanya konsekuensi ini apakah melalui suatu kesepakatan? Bisa. Nah, kita sepakati dulu nih. Nanti kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Gitu ya Pak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih apa itu perbedaan. Sorry, saya mau ke sini. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, sabar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Aduh, terdesak, bisa ya Bu ya? Oh iya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyatukan yang harus terjadi Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu kalau kita bukan dengan siswa, ternyata bisa menyatukan siswa. Baik itu menyatukan secara fisik maupun secara psikis siswa. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Misalkan tadi kita berdasarkan kesepakatan nih, kalau kita terlambat 30 menit, konsekuensinya adalah berdasarkan kesepakatan, ya, konsekuensinya adalah kamu kalau sudah pulang, kamu harus nambah 30 menit, itu konsekuensi. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Terus kalau hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya. Betul? Baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Ternyata kalau hukuman itu kalau jangka waktu yang lama itu maksudnya apa Bapak Ibu? Teringat ya sampai kapanpun gitu Bapak Ibu ya. Pernah berpengalaman Bapak Ibu ketika sekolah, ketika diberikan hukuman oleh guru dan itu melekat sampai sekarang. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek gitu, karena itu konsekuensi dari kesepakatan bersama. Jadi 30 menit saja dia terlambat, 30 menit itu ada mana sama tidak nyaman, tidak enak gitu. Tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang pada saat itu saja. Kemudian kalau hukuman, anak membenci, hukuman itu membuat anak menjadi membenci kedisiplinan itu sendiri. Kalau hukuman, karena kalau dia melanggar dari kedisiplinan itu dia akan merasa sakit. Baik secara fisik, mungkin ada juga secara hatinya misalnya. Kemudian kalau untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Anak akan menghargai disiplin dan dia berupaya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pelanggaran disiplin. Karena dia tahu konsekuensinya gitu. Nah kemudian kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Sementara kalau untuk konsekuensi sifatnya adalah stimulus tanggapan. Stimulus itu ancaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan mendorong anak di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian kalau untuk hukuman, konsep diri yang buruk, dia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk, dia merasa bahwa dia juga melakukan suatu hal yang buruk dan dirinya adalah telah berperilaku buruk. Sementara Rensi akan mengarahkan pada konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mengapa Bapak Ibu? Karena takut dihukum gitu. Jadi dia menyembunyikan
menyembunyikan kesalahan, jadi kita mengajarkan anak tidak jujur, baik pada dirinya sendiri, apalagi pada kita. Gitu. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah dilihat Bapak Ibu ya, kita lihat. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam kalimat buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke. Karena dia sifatnya tadi mendadak ya Bapak Ibu ya, karena dia terlambat dia suruh itu hukuman. Karena tadi seperti saya bilang tadi, hukuman itu sifatnya mendadak, tidak direncanakan. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. 2 kali hukuman. Oke, itu hukuman fisik atau apa Bapak Ibu? Fisik. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Apakah masih ada Bapak Ibu yang suruh push up? Insya Allah di sekolah kita tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Sebagian juga saya dengar tapi udah tidak boleh sama sekali. Kemudian, oke, menggantikan tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi atas perbuatannya kita sepakati bahwa mencoret itu kan tidak baik, itu kesepakatan kita. Jadi ketika dia mencoret dia tahu gitu, apa yang dia lakukan salah, kemudian kita minta konsekuensi menggantikan kertas, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman. Apakah itu kita lakukan? Tidak ya. Apakah kita lakukan itu? Sekarang siswa nih tidak pakai sepatu hitam, jadi dia kita suruh lepas sepatunya. Jadi ya dipanjang kaki. Hukuman? Hukuman. Oke, hukuman ya Bapak Ibu ya. Fisik atau apa Bapak Ibu? Psikologis. Iya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke sini. Iya, keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, ada yang namanya keyakinan kelas gitu ya. Nah, ternyata di dalam pendidikan guru penggerak ini kami semakin memahami ya, diupayakanlah semakin memahami apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa dikatakan sebagai salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan ya dalam lingkungan sekolah, kita semua untuk sekolah, baik itu kita sebagai guru, kemudian juga tenaga pendidikan, para siswa dalam membangun budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Nah, budaya positif inilah yang ingin kita capai sehingga terjadi keteraturan dalam lingkungan sekolah kita. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang tentunya berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang seperti sudah kita sebutkan tadi. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kita kasih kesempatan bertanya ya. Sementara ini kita sampaikan dulu materinya. Nah, pembentukan keyakinan kelas
ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kira-kira keyakinan kelas ini supaya siswa ingat, kita apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu di kelas supaya siswa itu ingat dengan keyakinan kelasnya. Kita tulis, iya tulis, kita tempel di dinding ya Bapak Ibu ya, supaya ketika mereka masuk di kelas gitu, mereka sudah membacanya. Itu yang apa namanya keyakinan kelas yang dalam bentuk positif yang harus mereka lakukan dan sepakati bersama dalam lingkungan di kelas tersebut. Nah, oke, Bapak Ibu. Kita sampai ke sini nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita lanjut pada di berikutnya. Nah, apa-apa saja di situ Bapak Ibu? Yang pertama, iya, bertahan hidup, kemudian penguasaan, apalagi Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian juga kesenangan. Ada yang bisa ngasih tahu itu bertahan hidup bagaimana? Makan. Iya, makan ya Ibu ya. Bertahan hidup. Iya, kita perlu asupan makanan, minuman sehingga kita bisa bertahan hidup. Itulah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan juga demikian dengan siswa kita gitu. Ya Bapak Ibu ya, mereka mempunyai kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, juga asupan yang bergizi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah kemudian, di sini keterangannya Bapak Ibu. Yang dipahami lebih jelas Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ada kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Nah, kemudian tadi ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang sangat kita perlukan Bapak Ibu. Ya, kita sebagai individu, sebagai umat manusia, kita pasti butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok kita. Demikian juga dengan siswa. Nah, ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan dasar yang betul kebutuhan penguasaan. Ya, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita atau siswa. Kemudian kebebasan. Oke, ada yang bisa bantu saya? Kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas akan kemandirian. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Oke, terima kasih. Ternyata kita punya satu kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Kita buka dengan siswa. Kira-kira kita juga sepertinya harus memberikan satu kebutuhan dasar yang mereka inginkan, yaitu adalah kebebasan. Dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan contoh kebebasan yang seperti apa? Kebebasan seperti apa? Iya, gimana Bu Lina? Kasih kebebasan bagi anak didik itu seperti kebebasan mereka mengemukakan pendapatnya, menciptakan hal-hal melalui keterampilan mereka dan sebagainya. Oke, tepuk tangan buat Bu Lina. Betul sekali, betul. Kebebasan itu adalah salah satu kebutuhan dasar
kita sebagai manusia itu adalah mengungkapkan apa yang kita sampaikan, pendapat, pandangan kita, itu kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak dan Ibu, dalam proses pembelajaran ternyata kebebasan yang dimasukkan di sini ya ada salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada anak contohnya ketika dia mengerjakan tugas nih, seperti yang Bu Lina bilang tadi itu. Ketika dia mengerjakan tugas, kita kasih tema, seperti kalau kebetulan saya guru sosiologi Bapak Ibu ya, misalkan tentang konflik sosial nih. Nah, silakan kalian cari konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang saat ini mungkin sedang viral. Nah, kalian bisa mengerjakan itu dalam bentuk laporan yang bisa kalian kerjakan, misalkan dalam bentuk Canva, video, atau apapun itu, silakan. Atau bentuk komik, atau misalkan sosiodrama misalkan. Nah, itu bentuk kebebasan yang kita berikan kepada siswa yang melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Nah, itu kebebasan Bapak Ibu. Yang terakhir, kesenangan. Ayo. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ada yang bisa ngasih contoh Bapak Ibu? Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan dasar manusia salah satunya kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibunya nih, kebutuhan dasar kita satunya kesenangan. Kira-kira ibu-ibu kalau senangnya yang bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan? Shopping? Shopping, Apa lagi? Dewi? Shopping, Bu. Shopping, oke. Sebelum tidur kita buka marketplace, Bapak Ibu ya, ada Shopee. Oh, sebelum tidur tuh, ya kan? Nah, itu salah satu kesenangan kita. Yang membuat kita tertawa apa kira-kira Bapak Ibu? Nonton, oke. Apa lagi? Apa sih? Healing ya. Healing. Misalkan kita healing nih Bapak Ibu ya, buat kita senang, itu kebutuhan Bapak Ibu. Demikian juga siswa itu butuh itu gitu. Siswa itu butuh kesenangan. Yang gitu yang kita harus hormati, kita hargai gitu ya. Jika mereka yang mempunyai rasa senang di hati mereka akan mampu untuk berkonsentrasi. Ya, oke, kita lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada terdapat suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Boston. Dengan Diane Boston itu ya bacanya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau salah. Dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Oke. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Kalau dalam CGP ini kita menyebutnya murid ya. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa dalam posisi kontrol sebagai teman bagi siswa. Kemudian kita juga bisa menjadi sebagai pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, kita lihat nih, contoh nih Bapak Ibu ya, ada siswa terlambat. Ada siswa terlambat. Saat kita lagi tiket ternyata siswa terlambat. Jika kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau verbal itu gimana? Verbal. Marah-marah, kata-kata gitu ya, ya. Kalau dengan gestur kita gimana? Mata. Dengan tangan berkecak pinggang gitu kan, menunjuk gitu kan. Kamu terus yang terlambat, gitu. Tak ada orang lain, kau juga terus terlambat. Oke. Kemudian seseorang hukum di posisi penghukum biasanya kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya seorang penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk menghardik. Itu penghukum
pun Bapak Ibu. Nah, apa hasilnya? Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, ya, misalkan kita marah di kelas nih ya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid mengampeskan ban kendaraan dulu atau menusuk ya. Itu pasti dendam ya Bapak Ibu ya. Nah, muncul dendam pada anak. Nah, itu kalau kita di posisi pemukul Bapak Ibu. Semoga kita tidak berada di posisi ini. Apakah kita pernah? Pernah, iya. Saya juga pernah, Bapak Ibu. Pernah. Sering. Oke, nanti dulu ya. Nah, jika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya kita akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu akan kata-kata yang keluar ini akan membuat anak merasa bersalah, tersudut gitu Bapak Ibu. Atau misalkan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berarti kan sudah sering kali nih, jadi siswa itu akan semakin merasa bersalah. Jadi ketika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, di posisi ini anak atau murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya pembuat merasa bersalah itu pada suaranya memelas gitu, halus, sedih, tapi membenturkan siswa. Bahasa tubuhnya biasa merapat pada anak dengan berkata dengan lucu, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali bikin ibu kecewa. Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, ini biasa kita gunakan dengan bahasa yang halus, sedih, tapi itu akan membuat siswa merasa berada di posisi yang tersudut atau bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus sekali seperti itu. Guru di posisi ini, tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengatur murid melalui persuasi. Posisi teman, nah sekarang kita di posisi teman ya Bapak Ibu. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan membuat hubungan seorang. Namun biasanya kalau kita berada di posisi teman dengan murid Bapak Ibu, biasanya akan membuat siswa tergantung bergantung kepada kita. Atau murid bisa saja karena posisi kita sebagai teman gitu ya, mereka akan mengabaikan sikap disiplin gitu. Karena mereka tahu, nah ini teman nih, bapak atau ibu guru ini bisa kita ajak atau kita posisi atau katakanlah interaksi kita dengan guru, interaksi kita dengan murid itu ibaratkan antar teman gitu. Nah, ini akan membuat siswa merasa bergantung kepada kita. Bapak Ibu, kita sampai di materi berikutnya, yaitu restitusi. Restitusi, pernah dengar Bapak Ibu? Di luar sana pernah dengar? Jangan dari yang sama Bu, saya di CGP ini baru tahu restitusi. Ya, apa sih restitusi itu? Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka sendiri yang akan mencari solusi, gitu ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ada dikenal segitiga restitusi. Ini tahap-tahapannya Bapak Ibu. Yang paling bawah itu dasarnya itu adalah apa itu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Gitu. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita
kembali tadi ya ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu proses, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini mengajarkan murid untuk akan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya, mampu berpikir, siswa mampu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin melakukan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, di segitiga restitusi Bapak Ibu, ya, ada 3 tahap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau yang paling bawah itu Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas yang di dasar segitiga dasarnya. Di dasar segitiga itu adalah ketika siswa melakukan satu kesalahan, gitu ya, kita harus menstabilkan identitas dulu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, kita akan memberikan pemahaman kepada anak itu bahwa setiap orang bisa berbuat kesalahan. Ya, setiap orang pasti bisa dan pernah melakukan kesalahan. Dan siswa tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Semua kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Gitu. Anak itu menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Namun kita perlu validasi pada guru tersebut. Nah, pertanyaan yang mungkin yang bisa kita berikan kepada siswa adalah mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Artinya kamu, atau siswa tersebut pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Misalkan dia terlambat nih, dia pasti punya alasan mengapa siswa tersebut terlambat. Jadi kita tidak marah-marah aja bahwa itu, gitu. Tidak langsung marah-marah dulu. Kita harus tahu apa yang membuat dia terlambat. Entah memang tidak ada motor, mau pakai Gojek dengan kalian nggak punya uang, gitu ya, atau mereka sakit barunya kesiangan, mereka pasti punya alasan mengapa mereka melakukan itu, gitu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang siswa tersebut butuhkan? Gitu. Apakah jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari solusi mereka sendiri dari permasalahan mereka. Misalkan mereka sering terlambat nih, nah kira-kira solusi apa sih yang bisa mereka putuskan, mereka ambil gitu, supaya mereka tidak terlambat lagi. Gitu. Apakah itu mereka belajar lebih awal, atau mereka tidak main atau pergi ke rumah teman sampai jam rumah sehingga mereka pulang dan tidur terlambat dan bangun. Oke, bangunnya kesiangan seperti itu, dan kita berikan mereka kesempatan untuk menemukan solusi tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita udah bicara tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Artinya bahwa kita menanyakan kepada siswa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ada mereka akan menyadari bahwa terlambat itu adalah satu perbuatan yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan, gitu. Mereka yakin bahwa mereka menunjukkan keyakinan pada mereka bahwa sikap disiplin itu memang perlu, gitu. Perlu, dan sehingga ketenangan, gitu ya, ketenangan, kemudian juga suasana yang kondusif di sekolah itu bisa tercipta. Salah satunya adalah sikap disiplin, itu ya. Oke, nah ini contoh Bapak Ibu. Ada siswa yang sampah ditendang-tendang seperti itu, gitu ya, betul. Kemudian itu salah satu siswa yang tertidur, itu contohnya Bapak Ibu ya. Dan apakah saya langsung memarahkan dia? Tidak, tapi saya akan tanya dulu, kenapa sih kamu tertidur seperti itu ya? Apakah mereka harus menyadari dulu, dan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu. Tidak mesti kita dengan langsung hukum mereka. Mari kamu udah ngomong itu, ya, atau format yang berbeda itu seperti itu. Yang mesti seperti itu Bapak Ibu. Gitu, ya. Ada cara yang bisa kita lakukan gitu dengan segitiga restitusi itu. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira dari semua materi yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya rasakan sangat positif sekali Bapak Ibu, dan yang saya apa yang saya rasakan selama saya mengikuti modul 1 terutama tadi di tempat. Yang pertama adalah cara berpikir
budaya positif dan juga dari diri kita sendiri. Kita yang jadi modelnya Bapak dan Ibu, sehingga siswa bisa meniru kita. Jadi sikap disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian cara berpikir menjadi contoh atau tauladan bagi siswa seperti Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini adalah contoh pengalaman penerapan konsep budaya positif yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Ketika siswa terlambat, saya berupaya untuk menyelesaikan dengan segitiga institusi tadi itu. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang bisa saya bagi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini selama kurang lebih 2 bulan di modul 1 Bapak Ibu, dan ini modulnya 1.4 ya. Mungkin tidak seperti harapan Bapak Ibu untuk mendapatkan materi yang begitu banyak ya Bapak Ibu ya dari saya, tapi ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu dan semua. Harapan saya ini bisa bermanfaat. Bu Wiwi selaku moderator, inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua gitu. Yang jelas dengan mengikuti jalan guru penggerak ini saya merasa lebih percaya diri Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya kita perlu Bapak Ibu ya. Di modul ini budaya positif itu perlu kita tanamkan gitu, tidak hanya pada siswa tapi kita juga itu sebagai guru atau tenaga pendidik sehingga bisa menularkan kepada siswa Bapak Ibu. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di diseminasi saya kali ini. Lebih kurang terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Semangat buat Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam proses gitu ya, dalam penjaringan calon guru penggerak. Semoga bisa mendapatkan yang bermanfaatan dalam proses tersebut, dan juga saya harapkan materi kita hari ini bisa merubah sedikit mindset kita tentang apa sih hukuman, apa itu konsekuensi Bapak Ibu ya, apa itu segitiga institusi yang sekarang semoga itu bisa kita lakukan di dalam proses pembelajaran kita di lingkungan sekolah SMA Negeri Pontianak. Saya rasa itu Bu Wiwi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat, kasih aplaus buat Bu Lasmida yang menyampaikan materi budaya positif. Jadi demikianlah pemaparan materi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lasmida Lestari Esos MPD dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, dan harapannya Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif di sekolah sehingga tercipta proses pembelajaran di SMA Negeri 3 khususnya yang lebih menarik dan lebih bermakna. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kalam,